Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yudi Wahyudi. Saya Ketua OSIS Seman 12 Kabupaten Tangerang, masa bakti 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musni. Saya sebagai Ketua MPK di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, masa bakti 2019-2020. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kakak Beben selaku Ketua MPK Seman 12 Kabupaten Tangerang. Nah, sebenarnya apa sih MPK itu, Kak? Pengertiannya? Jadi MPK itu adalah Majelis Perwakilan Kelas. Ya, banyak orang menyebut Majelis Permusyawaratan Kelas, Perwakilan Kelas. Jadi kita dominan ke Majelis Perwakilan Kelas. Nah, selanjutnya apa sih, gimana sih caranya MPK itu terbentuk dan tugas-tugasnya itu apa dan strukturnya apa aja? Jadi gini, MPK terbentuk dari perwakilan masing-masing kelas, yaitu maksimal 2 orang. Jadi setiap perwakilan kelas itu setiap kita mengadakan rapat atau mengadakan apapun, perwakilan kelas itu hadir mewakili kelasnya di rapat majelis perwakilan kelas. Dan tugas-tugasnya itu yang pertama menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terus mengusulkan kegiatan kepada OSIS dan bisa juga menetapkan dan menurunkan ketua dan wakil ketua OSIS. Pemilihan OSIS pun ada di wewenang MPK, kayak gitu. Jadi untuk struktur MPK kita ada beberapa. Yang pertama ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris dan wakil sekretaris. Jadi di MPK itu tidak ada yang namanya bendahara, karena MPK dan OSIS itu bersikap berasaskan kekeluargaan di satu alma mater. Jadi kita nggak bisa MPK dan OSIS itu nggak independen. Di sini kita bareng-bareng untuk mengurus suatu kegiatan yang ada di sekolah dan membantu mensukseskan acara sekolah, kayak gitu. Gitu aja, Kak. Ya, gitu ya, Kak. Jadi sebaliknya nih, saya mau nanya ke Kakak, apa sih itu pengertian OSIS dan tujuan OSIS dan fungsi OSIS itu apa, Kak? Untuk pengertian OSIS sendiri, OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS itu bisa menjadi penghubung antar siswa dengan sekolahnya. Ya, jadi bisa dibilang juga OSIS ini adalah organisasinya tempat berkumpulnya para siswa dalam satu wadah untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya untuk tujuan OSIS sendiri, OSIS itu bertujuan untuk menghidupkan ide, kreativitas serta minat dan bakat siswa untuk dikabulkan atau istilahnya diwujudkan gitu dalam suatu acara ataupun kegiatan yang tentunya bertujuan positif bukan negatif gitu. Nah, untuk fungsi OSIS sendiri itu adalah OSIS juga berfungsi sebagai pendorong meningkatnya kemampuan dan kreativitas siswa gitu, Kak.
Kak, sekali lagi ya Kak ya, mau nanya. Apa sih Kak pengalaman pribadi Kakak selama ikut organisasi di sekolah ini? Terutama di OSIS Kak. Oh iya. Tentunya masuk OSIS itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa cepat mengambil keputusan, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar apa arti solidaritas, belajar apa arti kekeluargaan, dan yang ketiga juga kita bisa istilahnya bisa bersosialisasi ataupun berbicara di depan orang banyak. Itu sih yang paling utama yang saya dapat di OSIS ini. Kalau kakak sendiri gimana nih pengalamannya? Jadi pengalaman saya berorganisasi di sekolah itu ya awal-awal memang saya pertama saya dari SD sampai SMP belum pernah ikut organisasi yang namanya OSIS atau MPK. Tapi sekarang saya mencoba untuk belajar, oh ternyata asik loh ikut begini. Kita bisa bertemu dengan orang banyak, kita bisa bertemu dengan cara kita belajar kayak gini, kita bisa berbicara di depan umum, kita bisa public speaking dengan lancar, terus tidak tahulah arti organisasi sebenarnya itu apa, dan saya juga mendalami tentang lagi belajar mendalami tentang organisasi yang ada di sekolah ini. Kita juga bisa lebih kenal dengan banyak orang, jangan lupa itu. Banyak yang kenal kita kalau misalnya kita ikut organisasi OSIS atau MPK itu bisa gampang dikenal orang kayak gitu. Jadi kita bisa terkenal dengan tersendirinya gitu pengalaman saya, dan suka duka adalah ya dimana kita ya tahulah kalau buat teman-teman semua suka duka OSIS MPK itu kayak gimana. Kita ya banyak yang bilang kita pulang lebih awal, datang lebih awal, pulang lebih terakhir. Itulah kita ya. Kita juga senang membantu sekolah, menguruskan acara sekolah gitu. Jadi di mana buat teman-teman semua kayak di kalau misalnya datang libur, tapi kita tetap di sekolah. Itu yang lebih asik. Jadi ngisi waktu luang ketika kita libur gitu. Ya, bisa dekat juga dengan sekolah. Kalian bisa lebih tahu wah sekolah kita itu kayak gimana sih. Nah, untuk kalian juga nih, untuk para calon siswa baru, kalian bisa jika berminat bisa langsung masuk aja, nanti juga bakal ada pendaftaran untuk seleksi OSISnya. Jadi kalian bisa masuk di sini juga, kalian bakal banyak banget mengambil pelajaran. Tentunya bisa dipakai untuk kehidupan kalian sehari-hari, untuk bukan cuma di hari ini aja tapi bermanfaat untuk kalian untuk ke depannya. Ya. Udah? Ya. Mungkin hanya itu saja dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, semoga kalian masih pada tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ratri Indah Purwandari. Kalian bisa panggil saya Kak Ratri. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Jadi di sini tuh saya ingin menceritakan pengalaman saya selama di OSIS. Nah, saya ikut OSIS ini dari kelas 10. Dari awal masuk MPLS pun kayak udah penasaran gitu sama organisasi ini. Nah, berkat rasa penasaran itu alhamdulillah keterima. Kalau kalian pikir LDK buat masuk OSIS itu serem, sedikit seremnya sih. Cuma lebih banyak serunya, parah. Terus kayak kalian tuh diajak kerja sama gitu loh sama teman-teman kalian. Pokoknya seru. Kalau kalian pikir jadi OSIS itu capek, namanya orang hidup pasti capek sih menurut saya. Tapi dibalik semua itu secara nggak langsung tuh kalian belajar kerjasama, tanggung jawab, disiplin, banyak banget sih manfaatnya. Dan menurut saya tuh kalau sekolah diem duduk aja di kelas tuh kayak gak seru, iya gak sih? Nah, di OSIS juga ada forum OSIS se-Kabupaten Tangerang. Saya juga tahun 2019 ikut. Dan gak usah tanya sih, rasanya seru, parah. Ketemu orang hebat banyak banget di sana. Ketemu teman-teman yang banyak banget dari sekolah se-Kabupaten Tangerang. Pokoknya seru banget. Ya udah segitu aja pengalaman saya di OSIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Meranti dari kelas 12 MIPA.
jabatan saya sebagai anggota MPK. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama ikut organisasi OSIS dan MPK. Saya mencalonkan sebagai anggota MPK dari kelas 10 hingga sekarang. Sebelumnya saya pernah ikut organisasi OSIS dan MPK dan saya mencalonkan sebagai anggota OSIS, dan saya sekarang ingin mencoba hal baru untuk mencalonkan menjadi anggota MPK. Waktu dulu kelas 10 saya LDK-nya tuh di Mandalawangi Bogor. Di sana suasananya tuh enak, terus kita ngedaki gunung sama main di air terjun juga. Dan waktu kelas 11-nya itu LDK-nya di sekolah, dan itu juga kalah serunya waktu di Bogor. Dan di saat saya ikut organisasi MPK ini, saya dapat banyak pengalaman, pelajaran, dan banyak teman juga gitu. Situ saya belajar banyak hal kayak tentang kedisiplinan, rasa tanggung jawab, terus saya juga bisa lebih mandiri, terus gotong royong di saat ada kegiatan. Pokoknya semuanya kita lewatin bersama, susah seneng bersama. Ya udah, segitu aja cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Faroji, anggota OSIS Masa Bakti 2019-2020 SMA 12 Kabupaten Tangerang. Saya akan membagikan pengalaman saya serta apa yang saya dapat setelah mengikuti organisasi OSIS. OSIS merupakan organisasi yang sangat lazim di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah dari SMP sampai ke SMA atau SMK. Saya mengikuti organisasi OSIS pada awalnya karena saya ingin belajar bagaimana caranya menjadi event organizer yang baik. Dan setelah saya masuk dan terjun ke dalam organisasi OSIS, saya mendapati ternyata di dalam OSIS juga diajarkan bagaimana mempunyai sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, serta banyak nilai-nilai moral yang lain yang akan membantu kalian bagaimana bersikap di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS MPK Masa Bakti 2019-2020 bersama berubah untuk maju.